Selamat pagi saudara, selamat datang dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa menarik dan juga inspiratif. Hari ini tema pembahasan kita adalah peran komunitas dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris generasi muda, terutama di kota Samarinda. Nah untuk itu pagi hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, Oke, Mercy. terima kasih ya Kak sudah hadir menyempatkan waktunya pagi hari ini. Terima kasih sudah diundang, senang sekali bisa datang. Oke, boleh dong Kakak kenalan dulu ke teman-teman kita yang ada di Oke, rumah. perkenalkan, aku Hasbi. Aku inisiator dari komunitas English Club, The Gap Group English Club Samarinda. Sehari-hari aku graphic design dan ilustrator sebenarnya. Jadi di sela-sela kegiatan freelance, em, aku ngedevelop komunitas ini. Komunitas ini cukup menarik, bahkan sangat menarik sekali ya, di mana komunitas ini tuh sangat memotivasi teman-teman yang tadinya nggak lancar bahasa Inggris jadi kayak lebih berani gitu untuk berbahasa Inggris. Nah, kalau dari Kak Hasbi sendiri, apa sih motivasi awalnya, ataukah Kak Hasbi sebelumnya berkuliah di jurusan bahasa Inggris atau seperti apa? Dulu pendidikannya di Visipol sebenarnya. Visipol, Di main Visipol, jauh ya. iya, di ilmu komunikasi. Tapi aku habis balik dari sebuah program internasional, terus selama beberapa masa selama program itu kayak aku full di sesama teman-teman di Indonesia sama teman yang di Singapura juga itu full bahasa Inggris. Dan setelah program itu selesai balik lagi ke kota ini, terus tiba-tiba nggak kepake sama sekali kan. Terus aku sadar bahwa aku tuh punya beberapa teman-teman, bahkan banyak teman-teman yang cukup advance dalam bahasa Inggrisnya. Dan aku bilang ke teman-teman, gimana kalau circle ini kita buka aja untuk umum, jadi semua orang bisa latihan bareng-bareng kayak gitu. Berarti niatnya awalnya pengen memaintain bahasa Iya, 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 Inggrisnya iya, biar benar-benar. nggak kaku lagi Iya, gitu ya. benar. Terus pertama kali komunitas ini dibuat itu tahun berapa? Ini 2026, berarti di tengah 2024. Ini sudah berarti masuk tahun kedua. Tahun kedua, Ini luar tahun kedua. biasa loh. Wah, tidak terasa sudah 2 tahun. Tapi Karena masih muda, itu masih muda hitungannya. tapi pesertanya banyak. Banyak Banyak. ternyata di luar ekspektasi. Sebenarnya awal-awal banget ekspektasi aku tuh kayak mungkin pesertanya ya 20 orang at most gitu. Sampai sekarang rata-rata yang setiap hadir, kita kegiatan setiap 2 minggu sekali, itu 50 sampai 80 orang yang hadir kan. Banyak Menurut banget. kayak wah, Itu sudah seperti kuliah umum iya ya. lagi ya. Sama kayak kuliah umum lagi rasanya. Nah, pada awal membangun komunitas ini, tadinya apakah hanya grup circle dalam kalian saja sampai ke akhirnya open for public itu seperti apa? Awalnya memang diniatkan untuk publik, cuman paling pertama banget aku bikin private invitation. Aku ngundangin teman-temanku mungkin kayak 12 orang gitu yang hadir untuk, guys, kita coba ini dong, flow klub bahasa Inggris dong, bisa nggak ya gitu. Dan ternyata sangat menyenangkan. Dan setelah itu bulan ke depan langsung dibuka untuk publik. Dan 20 orang, ya 20 orang, 30 orang, 8 orang pernah. Dan ternyata setelah kita jalanin hampir 2 tahun berjalan, kayaknya memang banyak kebutuhan warga Samarinda ya, khususnya untuk punya tempat latihan bahasa Inggris yang gratis. Yang gratis, betul. Iya. Itu perlu dicatat ya, Iya, bahwa yang gratis. di komunitas ini gratis. Gratis. Sampai saat ini. Akan diusahakan selalu gratis selamanya. Luar biasa. Nah, ini untuk targetnya sendiri, apakah ada usia khusus yang boleh mengikuti komunitas ini? Kami nggak pakai batas sebenarnya. Soalnya kan kita bukan sistem kelas ya. Kita nggak punya silabus, kita nggak punya sistem yang rigid. Apa sih rigid? Kayak kaku banget. Jadi yang paling muda member kita itu ada anak SD, dan yang paling senior itu maybe 50 something. Ada kayak gitu. Itu sebagai inisiator dan juga yang pastinya ikut
terjun langsung ya di Terjun dalamnya. langsung, terjun banget, terjun kayak terjun banget. Itu gimana membuat suasana di dalam komunitas itu menjadi menarik? Karena ternyata klasifikasi usianya sangat beragam. Iya, iya. Apakah ada cara khusus? Mungkin satu hal yang jadi faktor X menurut aku kenapa teman-teman banyak yang stay adalah karena format kita tuh kan ngobrol ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya ngobrolnya mix bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Banjar juga ya udah di mix aja gitu. Tapi yang penting teman-teman sadar dan terpapar bahasa Inggris lebih banyak kayak gitu sebenarnya. Nah, tiap kita meeting, aku sebenarnya secara pribadi yang menyeleksi sendiri untuk topik apa yang akan kita bahas Oke. tiap 2 minggu ini. Nah, di tiap topik itu sepertinya jadi sebuah faktor X, teman-teman jadi saling kenal dan jadi saling berteman dan jadinya keterkaitan, mereka bonding di situ dan akhirnya muncullah circle aman yang baru untuk mereka berteman gitu loh, dan akhirnya mereka datang lagi, mereka punya teman baru, lingkungan baru yang mereka sadar aku bisa ngobrol banyak di sini gitu. Dan karena kita kan pakai sistem jadi misalkan 50 orang kita bagi 10 kelompok isinya 5 5 5 dan dengan topik yang sama gitu, tapi kita pencar jadi semuanya itu punya waktu untuk mendengar dan waktu untuk berbicara. Mungkin itu ya yang jadi mereka merasa didengar juga. Mereka merasa di tempat yang iya. Oke nih, aku ngerasa aman untuk belajar di sini. Mungkin itu dari yang aku karena mungkin yang jadi hal lain adalah sebenarnya kita tuh kan sangat suka nongkrong ya. Jadi saat kita public session, iya, jadi pas kita public session sebenarnya mirip-mirip nongkrong jadinya, tapi sama teman baru dan dikasih topik pembahasan. Kebetulan pakai bahasa Inggris. Iya, jadi lebih terarah. Iya. Nah, kalau dari pandangan Kak Hasbi sendiri, di Samarinda itu antusias dalam English Club ini seperti apa? Kalau dilihat dari data kita di grup aja, sampai sekarang kita di grup ada sampai 300 member. Yang di grup aja. Yang di grup aja itu kayak grup WhatsApp itu kayak ya 300 something, 350 mungkin. Yang hadir rutin yaitu 60 sampai 80 orang yang sangat melampaui ekspektasiku, dan kurasa dua hal tersebut itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan lingkungan berbahasa Inggris itu cukup tinggi. Yang gratis. Yes, yang dan gratis aman. Lebih ke mungkin metodenya juga membuat mereka tertarik seperti itu. Jadi antusiasnya sudah sangat oke ya berarti untuk di Samarinda itu sendiri. Nah, kalau gap group itu apa ya, Kak? Kepanjangannya apa sih? Jadi gap group itu bukan singkatan. Iya. Jadi bukan singkatan. Jadi gap itu kayak yang kakak pakai sekarang kan? Ya, ini logo yang aku bikin sendiri. Kayak 5 menit yang penting jadi gitu. Jadi gap itu sebenarnya slang atau apa ya? Slang itu ungkapan gaul gitulah pada retro di British sana. Itu kalau misalkan zaman sekarang itu yap. Kalau dulu slangnya adalah gap. Jadi kayak yap ini di dalam sini. Iya, terus kayak kayaknya gampang diingat deh untuk sebuah komunitas, jadi ya udah gap aja, gap group. Jadi apa ya, ikonik gitu loh, jadi kayak gampang diingat gitu. Oke, ini menjadi pembahasan yang semakin menarik ya. Kita baru sampai sini aja, kayaknya saya nggak mau berhenti untuk membahas ini, semakin seru gitu kan ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Kita akan mengenal lebih dalam gap group community ini, tetap di program Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan juga narasumber kita Kak Hasbi. Oke Kak, tadi kita sudah bahas di segmen 1 mengenal lebih dalam ya mengenai gap ini. Nah, kita di segmen 2 ini mau kenal lebih dalam lagi nih tentang gap group English Club ini. Nah, dalam berdirinya suatu komunitas itu pasti ada tantangannya ya, banyak sekali lah seperti itu.
Dari ketika komunitas ini berdiri sampai sekarang, boleh nggak sih diceritakan sedikit perjalanannya? Hmm, mungkin dari awal itu selama sebenarnya dalam 1 tahun pertama targetku secara personal adalah yang penting kita tiap 2 minggu itu hadir ada bikin Mhm, kegiatan kita ngumpul namanya public session ya mhm. tiap 2 minggu kita public session jadi objektifku satu-satunya dalam 1 tahun pertama itu adalah yang penting kita sustain aja dulu nggak tahu jalan ke depannya sebenarnya seperti apa akan seperti apa pokoknya yang penting kita konsisten dulu gitu. Nah di 1 tahun akhirnya kita anniversary kita bikin satu acara yang public session juga tapi yang cukup gede yang ternyata kebetulan ada satu video kita yang ya semi-semi viral lah sedikit. Oke. Dan itu benar-benar ngeboost member yang datang kayak ngedouble jadi dari 40 tiba-tiba hampir 100 orang kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya milestone yang terjadi adalah pas kita enif tiba-tiba hampir 100 orang yang datang. Dan kebingungan. Enggak, syukurnya enggak. Jadi Oke. karena sebelum sebelum kita apa namanya sebelum kita anniversary di momen itu aku udah bisa ngebaca ini kayaknya bakal membludak nih pas kita anniversary. Jadi Oke. aku saat itu sudah bikin tim sama teman-teman yang sudah lama join. Ayo aku kayaknya kita harus bikin satu sistem baru deh untuk kita nanti kegiatan anniversary. Seenggaknya nanti bakal ada games, ada snack-snack mungkin yang agak beda lah kayak gitu. Dan sampai ada Acer juga yang ngerahkan member-member baru kayak kita sini ya kayak event banget saat itu. Nah di situ itu jadi milestone pertama bahwa ternyata untuk English Club yang sistemnya publik ternyata sangat dibutuhkan. Biasanya kan kalau English Club di dalam sekolah, di kampus gitu dan ini kita buka untuk publik itu 100 orang kayaknya banyak banget ya. Jadi kita Banyak harus harus banget. harus membuat sebuah sistem. Jadi setelah itu kita selalu bikin apa sih namanya form online gitu untuk kita daftar kegiatan untuk daftar public session. Nah setelah dari situ kita mulai bisa ngebaca data-data seenggaknya gender, usia, pekerjaan kayak dan ternyata kita sadar aku mulai sadar bahwa teman-teman muda mahasiswa lebih utamanya itu sudah sangat aware tentang kebutuhan kita harus bisa bahasa Inggris Berbahasa gitu ya. Inggris, betul. Nah, lalu selanjutnya adalah karena cukup ramai yang hadir, jadi antusiasme orang banyak, kita mulai banyak dilirik juga. Tapi sampai sekarang sebenarnya Gap Group itu masih independen, Independen. masih independen. Kalau kemarin pembentukannya kan Kak Hasbi sebagai inisiator nih. Kemarin ketika awal pembentukannya, kira-kira apakah ada rekan lain? Mungkin ada berapa orang awalnya? Sebenarnya berempat. Berempat Berempat. awalnya. Sebenarnya aku rencananya adalah jadi ya operasional saja lah yang ya udah nggak apa-apa ngedesain, cari venue, nge-admin juga gitu. Dan 3 orang awalnya aku minta bantu untuk menjadi fasilitator yang mikirkan nanti kita selama kegiatan programnya apa aja. Mau Cuma topik apa aja iya, gitu. tapi sering berjalan waktu ternyata kesibukan masing-masing ternyata tidak bisa teman-teman nggak bisa stay. Jadi kita berpisah. Oke. Tapi namanya kita kan dari awal ini ya. Tapi memang sekarang sudah ada kepanitiaan seperti itu kah? Maksudnya ada apa ya namanya? Nah, aku nyebutnya Bagan organisasi lah seperti di dalam. ada tapi tidak ada. Maksudnya gini, kita tuh nggak punya kayak sistem ketua, wakil, seksi apa gitu. Jadi tapi setelah dari Enif kita bikin satu sistem komite. Jadi sistem komite itu sebenarnya awalnya kepanitiaan untuk anniversary, tapi dilanjutkan untuk ngurus kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi lebih tepatnya kalau misalkan aku sebagai inisiator, seenggaknya ada satu bendahara. Nah, sisanya itu beberapa orang ditempatkan untuk apa ya nyebutnya sebagai yang person in charge di kegiatan ekskul kita. Jadi kegiatan kita tidak cuman public session, tapi kegiatan lain juga banyak. Apa aja tuh? Kemarin kita habis belajar filsafat. Oke. Ya, kemarin kita belajar filosofi, terus sebelumnya lagi kita
ada sebentar. Oh, menggambar. Banyak teman-teman yang suka menggambar, jadi ya udah kita Kalau arrange saya aja. nggak salah kemarin juga ada ini ya, kayak maksudnya kegiatan-kegiatan kalian berenang bareng, Iya, ada juga gitu. nggak tahu itu jadi PUBG, klub. game online Iya, bareng, seperti itu. terlalu sporty klub ini, aku juga bingung juga. Cuman aku selalu mikir bahwa karena kita independen ya, Iya, em, selama kita nggak terlalu selama kita tetap public session aja gitu, iya. soalnya teman-teman mau ngapain aja sebenarnya bebas kayak gitu. Berarti tujuan utamanya tuh tetap ya di goals yang Iya, utama gitu. Apapun kegiatannya, entah iya, saat sporty iya, gitu kan, saat mungkin hanya hangout iya. sambil berbahasa Inggris atau Enggak, gimana? enggak mesti, enggak mesti, enggak Nggak mesti. mesti, Enggak mesti. oke. Justru aku ngerasa kegiatan di luar public session itu biar teman-teman bisa bonding. Oh, oke. Iya, sampai Jadi teman-teman public session itu adalah tempat atau wadah untuk apa namanya mengasah bahasa iya, Inggris. Di luar itu mereka akan bonding dan iya, membuat iya, kegiatan-kegiatan di luar dari iya. public session Public itu. session kita sebulan 2 kali. Kita tuh bisa bulu tangkis 4 kali sebulan, kayak terlalu sporty kalian ini. Oke, luar biasa. Ini jadinya bikin orang saling keterkaitan Iya, ya. Dan ini sebenarnya adalah komunitas yang sangat sangat recommended bisa saya bilang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung gitu, apa ya bahasa anak sekarang tuh gabut gitu kalau ya gabut bener. kan. Seperti kayak daripada apalagi orang sekarang terlalu banyak screen time Aduh, ya, iya lagi. scrolling platform, berbagai platform seperti itu. Tapi sebenarnya banyak orang juga yang ingin berkegiatan di luar Ya, gitu, tapi tidak tahu tempatnya. Kalian bisa ke game game group. group. Oke, luar biasa. Nah, tadi Kak Hasbi udah bilang kalau komunitas ini adalah independen. Apakah sebelumnya memang tidak ada berupaya untuk menjalin kerjasama kah? Atau kalian merasa mampu untuk menghidupkan komunitas ini seindependen itu? Em, Atau seperti Mungkin apa? lebih tepatnya kita belum sampai sekarang kita Hmm. belum punya urgensi untuk punya funding yang gede-gede banget. Hmm. Terakhir kali kita upaya untuk menghidupi diri sendiri itu kita jualan merchandise. Oke. Dan beberapa kali, enggak deh, sekali aja kita ada open donasi untuk kita anniversary tahun lalu itu juga. Terus ya udah kita pakai duit yang ada itu aja. Tapi ada satu waktu bersama eh Dispora Par Samarinda, Oke. memberi bantuan bahwa mereka lihat kita nih kegiatannya aktif dan Positif. positif banget dan sustain. Terus kita buktikan dengan absen, kita buktikan dengan absensi, terus dibantu support juga. Dan kita kan terima semua bantuan support ya. Sempat sebenarnya yang paling banyak kita dapat support itu sama pemilik venue sih sebenarnya. Kan kita dulu beberapa kali sempat di kafe-kafe. Berarti itu sifatnya hanya kerjasama. Kerjasama. Jadi kayak Mereka sediakan wadah. terus aku bilang bahwa member kami itu banyak yang mahasiswa, banyak yang anak sekolah. Bolehkah kami tidak ada apa namanya Charge charge, gitu. nggak pakai minimal order kayak gitu. Dan Tapi pasti akan memberikan feedback dengan rasanya tidak mungkin ya, iya, nggak mungkin nggak tidak mungkin belanja, tidak belanja gitu. nggak mungkin nggak belanja. Maksudnya nggak bisa semuanya pasti belanja gitu, tapi pasti ada lah. Bahkan aku kadang minta diskon, kayak ada nggak diskon gitu, Tapi komunitas. sejauh ini respon venue-venue atau vendor-vendor yang Kak Hasbi hubungi sendiri dia positif seperti Positif itu. karena ini ya, mungkin satu hal mereka butuh aktivasi dan hal lain kita butuh atap. Jadi kayaknya simbiosisnya cukup oke gitu. Cukup bekerja lah Cukup ya. bekerja lah ya simbiosisnya. Oke, ini makin menarik lagi ya, karena selain berketerkaitan di dalam komunitas, sebenarnya mungkin barangkali ya Anda-Anda yang menonton bisa mengajukan kerjasama mungkin dengan komunitas. Tolong. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap dalam program Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Octaviani dan juga narasumber kita Kak Hasbi. Nah, Kak Hasbi tadi kalau dari awal ya
tadi udah diinformasikan kalau awalnya niatnya adalah memotivasi atau memaintain atau mengajak teman-teman biar bisa berbahasa Inggris gitu Hmm. kan ya. Tadi niatnya sampai sekarang itu masih free gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira Gap Group Community ini 5 tahun ke depan mau dibawa kemana nih? Apakah nanti akan menjadi sebuah lembaga kursus berbayar atau seperti apa? Boleh? Sebenarnya sudah ada tawaran untuk terafiliasi. Oke. Okay. Ya, cuman aku masih belum bisa melihat pola yang cukup sehat ya, bukan cukup sehat ya, mungkin lebih tepatnya adalah yang tepat untuk Gap Group. Karena dari awal uh, memang diniatkan untuk kegiatan sosial, kita berbagi lingkungan yang sama. Uh, Sebenarnya harapan di 5 tahun ke depan sebenarnya aku tuh nggak mikirkan end game tentang komunitas ini. Kayak lebih berbahasa itu bukan ujungnya kamu akan jago sebenarnya. Tapi adalah dalam proses ini kita berkembang sedikit, satu bata. Sebenarnya harapannya adalah uh, kalau kita itu menjadi penggerak bahwa kita tuh penting loh belajar bahasa Inggris. Okay. Sebenarnya itu aja. Supaya masyarakat lebih aware. The main goals tuh sebenarnya itu aja. Seringan itu sebenarnya goalsnya Gap Group. Apakah sekarang sudah berhasil? Ya, in a way ya. Maksudnya dalam satu ranah aku bisa bilang iya. Tapi yang jadi hal adalah bahasa itu bukan one hit kamu akan berhasil gitu loh. Tapi akan berlangsung lagi. Gitu. Jadi kalau ditanya 5 tahun ke depan seperti apa, harapannya kita akan tetap ada, kita akan tetap eksis. Tapi di sisi lain, mungkin karena ini ya, aku lahir dari lingkungan sosial, dari lingkungan volunteer, aku selalu berpikir sepertinya kita bisa berbuat lebih dari sekedar kita bikin public session. Oke. Apakah? Apa itu kira-kira? Nah, aku tuh berpikir untuk kita masuk ke ranah pendidikan, tapi di wilayah yang kurang terjangkau dengan fasilitas pendidikannya kayak gitu. Akankah Gap Group membuka open volunteer mungkin di daerah pedalaman Kalimantan seperti itu kah? Harapannya ada harapan itu sebenarnya, bahwa banyak juga sebenarnya komunitas tentang pendidikan yang kita bisa kolaborasi sebenarnya. Dan dari hal itu aku ngelihat potensi member-member juga sebenarnya. Dan aku akan merasa sangat berdosa jika aku waste their potential, kayak aku akan membuang-buang potensi mereka sebagai member gitu. Harapannya kita bisa berbuat jauh lebih besar, memberi dampak. Apakah menjadi lembaga? Beberapa sebenarnya udah ditawarin untuk bikin yayasan ya sebenarnya. Cuman kayak pasti akan ada tawaran kayak gitu. Iya, cuma belum, aku lihat belum ada urgensinya sekarang ya. Sekarang belum ada urgensinya untuk sekarang. Tapi kalau misalnya ke depan ternyata kita ada kebutuhan administrasi yang seperti apa untuk bikin kerjasama, untuk bikin kegiatan. Apakah kita akan volunteering sampai ke ujung Kalimantan? Tapi kita butuh funding, jadi kita butuh formalitas seperti itu. Apakah seperti itu jalannya ke depan? Tapi kita lihat pelan-pelan. Sebagai inisiator komunitas English Club di Samarinda yang pesertanya banyak, apa ada harapan tertentu untuk pemerintah mungkin, atau mungkin orang-orang sekitar? Apa sih harapannya, boleh nggak? Ini akan jadi satu hal yang agak pedas sebenarnya, bahwa hadirnya Gap Group sebenarnya menjadi kritik terhadap sistem pendidikan. Sebenarnya kalau misalkan di sekolah kita sudah cukup pendidikan kita dalam berbahasa Inggris, sebenarnya Gap Group gak dibutuhkan. Ya kan? Kayak aku udah jago bahasa Inggris di sekolah gitu, kayaknya nggak usah ikut klub bahasa Inggris lagi deh gitu. Tapi adanya komunitas ini justru menunjukkan bahwa banyak yang membutuhkan, apalagi kita gratis. Walaupun di sisi lain kita tuh nggak punya silabus, kita nggak punya sebuah sistem, kita bukan guru dan murid gitu loh. Tapi satu hal yang aku percaya adalah walaupun kita menjadi lilin kecil, setidaknya dalam kegelapan kita bisa nerangin sedikit. Orang yang ada banyak sih sebenarnya yang diterangin.
Ya minimal kalau bisa sedikit, kalau banyak syukur, tapi sedikit tidak apa-apa. Oke, luar biasa. Ini sangat inspiratif sih ya, benar-benar apa memotivasi kita juga dan dari inisiasi-inisiasi kecil itu lahirlah komunitas yang ternyata pengikutnya sangat banyak gitu, antusiasnya banyak dan memberikan dampak sangat positif bagi generasi muda khususnya di Kota Samarinda. Dan mungkin harapannya bisa ekspansi. Apakah kemungkinan ada ekspansi ke kota lain? Eh Sebenarnya sih konsep English Cup itu kan bukan konsep yang baru ya. Mm-mm. Aku nggak ngerasa konsep Gap Group itu spesial banget. Hmm. Sebenarnya malah oh banyak banyak yang nanya Gap Group nggak mau buka cabang di sini di sini di sini. Justru aku bilang bikin aja yang baru di sana, aku bilang karena dengan Yang ada apa yang di sana gitu, kayak nggak mesti Gap Group, karena yang muncul masing-masing secara organik di sana kebutuhannya apa akan berbeda. Aku bilang lebih seru nggak sih kalau kita lebih punya banyak variasinya kayak gitu loh. berarti Kak Hasbi sebagai inisiator Gap Group ini sebenarnya tidak masalah ya kalau ada orang lain yang membuka komunitas serupa, tapi tentunya dengan tujuan Iya, yang nggak sama. ada, santai aja. Lo Oke. seru nggak sih kalau malah Iya, rame? Iya, betul. Jadi sebenarnya ini juga menjadi motivasi untuk orang-orang sekitar, nggak cuma untuk soal berbahasa Inggris ya. Barangkali Anda adalah orang yang suka membaca buku iya, dan iya, mungkin iya, iya, membuka iya. komunitas buku di sekitar Anda, di Iya, daerah Anda, apalagi yang di daerah-daerah pedalaman sangat iya. penting sekali seperti itu ya untuk diadakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Nah, terakhir nih Kak Hasbi, karena ini adalah English Club, ada Oke, oke, nggak oke. sih tips tertentu untuk teman-teman di rumah, saudara-saudara kita di rumah, supaya bisa lancar berbahasa Inggris? Yang paling penting sih sebenarnya latihan ya. Oke. Tapi yang paling sering aku lakuin itu sebenarnya aku konsumsi media dalam format bahasa Inggris cukup banyak sejak kecil gitu. Termasuk di internet aku mulai belajar membaca artikel ya, walaupun artikel ringan ya gitu ya. Media-media yang kita konsumsi aku utamakan itu, bukan utamakan ya, maksudnya secara nggak sengaja itu bahasa Inggris. Aku nonton kartun bahasa Inggris tanpa tahu sebenarnya maknanya apa, tapi dari paparan itu aku sadar cara paling menyenangkan itu adalah sambil melakukan hal yang menyenangkan gitu loh. Maksudnya kayak nonton terus ternyata hang out sama temen, dan ternyata teman aku juga antusias dalam berbahasa Inggris. Lalu akhirnya punya lingkungan yang suportif untuk latihan bahasa Inggris itu sangat penting. Sangat penting, benar. Ini yang susah dicari. Iya, itu susah dicari benar. Justru kayaknya itu deh Gap Group hadir untuk menekel masalah itu ya. Terus mungkin adalah teman-teman, jadi ada satu dua member yang baru banget belajar bahasa Inggris tapi langsung ke Gap Group. Oke. Jadi ada satu member yang hari Selasa dia baru daftar les bahasa Inggris pertama kali, hari Minggu dia langsung datang Gap Group. Iya, datang public session. Dia datang diam keringat dingin tapi sadar bahwa aku mau belajar gitu. Dan aku bilang ke dia bahwa datang lagi ya, datang lagi akhir bulan, latihan lagi, nggak masalah kamu nggak banyak bicara, tapi sekarang kamu sudah mau belajar, jadi ini langkah besar banget buat kamu gitu. Jangan takut. Ketika orang merasa secure dan aman untuk belajar dan merasa punya wadah, pasti dia akan lebih semangat lagi seperti itu. Oke, ada closing statement kira-kira untuk penonton kita di rumah? Cek Instagram kami di gap_group_. Di situ banyak kegiatan kami, dan harapannya adalah teman-teman berani untuk belajar apapun lah, sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris ya, bahwa semua hal di dunia ini menurut aku harus dieksplor, harus dicoba, harus diexperience, dan ketakutan kita untuk mencoba hal baru sungguh-sungguh menahan diri kita untuk living to our fullest. Oke. Don't be afraid to try. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Kak Hasbi sudah mau berbagi pengalaman. Ini sangat memotivasi dan sangat inspiratif ya. Barangkali nanti kita bisa berkolaborasi lagi gitu kan ya. Dan untuk teman-teman, bagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris dan mau memperlancar bahasa Inggrisnya, boleh banget untuk join Gap Group
English Club ya. Oke, terima kasih sudah menemani bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Hasbi. Terima kasih, Mercy. Baik saudara, kita ketemu lagi di program Sapa Kaltim yang lebih menarik lagi mungkin di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.